warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali mengkaji dan mendalami kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Insyaallah kita akan membahas tentang Kitabul Janazah, kitab yang berkenaan jenazah. Ya, jenazah kalau orang udah jadi jenazah diapakan? Ya, dimandikan, dikafankan, dan juga satu lagi disolatkan serta dikebumikan. Nah, yang kita pelajari adalah bagaimana detailnya dan bagaimana dalil-dalil hukumnya yang berkenaan dengan masalah ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mencium jenazah. Ya. Mencium jenazah sunnah karena kesolehannya, karena ketakwaannya, bentuk penghormatan dan pemuliaan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi wafat, Abu Bakar mencium kening daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil beliau mengatakan, "Tibta hayyan wa mayyitah." Engkau baik, sangat baik, baik ketika hidup ataupun ketika sudah meninggal dunia. Dan perlu untuk dimengerti dalam mencium jenazah ini, yang kedua adalah dalilnya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu. Jadi Abu Bakar mencium Nabi ketika Nabi sudah mati di dahinya Nabi, tapi tidak ada sahabat pun yang mengingkari. Nah itu. Tidak ada sahabat yang mengingkari, berarti ini bisa dijadikan dalil. Ya, bahwa mencium jenazah itu hukumnya boleh. Yang kedua, tapi mencium jenazah itu semata-mata memuliakan, bukan mengkultuskan. Mengkultuskan itu macam mau mengambil berkah gitu ya. Kayak ada kepercayaan tertentu, nanti kalau saya cium jenazah ini, kiai ini, nanti akan terjadi seperti ini. Tidak ada seperti itu. Jadi mencium itu karena kita memuliakan seseorang karena ilmunya, karena kesalehannya, dan juga karena ketakwaannya. Tidak ada maksud untuk mengkultuskannya. Kultus itu apa? Mengkultuskan itu menganggap dia manusia yang suci tanpa dosa. Ya. Sebab manusia yang suci tanpa dosa itu hanya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, termasuk yang disunnahkan itu mencium atau diperbolehkan adalah seorang anak mencium ayahnya ataupun ibunya, ataupun seorang suami mencium jenazah istrinya, ataupun seorang istri mencium jenazah suaminya. Tidak ada masalah di situ. Nah, kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, setelah itu kita sudah membahas tentang hutang. Kita katakan tidak ada hutang warisan. Yang ada harta warisan, tapi hutang warisan tidak ada. Andai kata orang tua meninggal dan tidak meninggalkan aset
yang cukup dijual untuk membayar hutang, maka anaknya, walaupun anaknya itu orang kaya, nggak wajib bayar hutang orang tuanya. Jadi nanti datang orang minta hutang orang tuanya ke anaknya, nggak wajib. Ya, nggak ada hutang warisan. Nah, itu. Masing-masing bertanggung jawab dengan hutangnya. Ya, melainkan apabila seorang anak tadi, dan anak kalau nggak bayar hutang ayahnya bukan dikatakan nggak berbakti. Bukan dikatakan nggak berbakti, memang nggak wajib. Ya, tapi kalau dia mau berbaik hati, dia bayarkan, ya nggak ada salahnya. Gitu. Yang ada adalah bahwa harta jangan dibagi. Kecuali hutang sudah dilunasi. Dari mana diambil? Dari uang warisan itu. Termasuk juga yang diambil dari uang warisan itu untuk membeli kapan, untuk menggali kuburan, dan untuk kepentingan-kepentingan fardu kifayah. Walaupun sebagian orang mengatakan itu nggak diambil dari harta jenazah, tapi itu diambil dari kaum muslimin. Nah, sekarang di kita kan sudah bagus tradisinya. Jadi kalau ada orang meninggal itu nanti ditaruh di depan itu ada ember, ditutup pakai kain putih. Kalau pesta enggak ada kotaknya, Pak. Kalau pesta kotak nanti amplopnya dimasukin gitu ya. Kalau ini dibuka dulu kemudian dimasukkan uangnya ke dalam. Itu udah bagus. Itu bagian realisasi berikan makanan kepada keluarga Ja'far. Ya. Itu. Maksudnya karena keluarga Ja'far itu baru saja mendapatkan musibah, maka berikan makanan. Jadi kalau bisa mereka dibuat tidak masak. Kalau perlu 3 hari 3 malam nggak usah masak itu ya. Itu karena disiapkan daripada keluarga dekatnya. Nah, jadi yang pertama tadi hutang, kata Nabi, hutang itu ruh orang yang berhutang itu terkatung-katung. Maksud terkatung-katung di sini ada yang mengatakan terhalang masuk surga. Ini yang paling berat. Jadi nggak jadi masuk surga. Ada yang mengatakan terhalang mendapatkan naimul qabri, kenikmatan yang ada di kubur. Ya. Kalau dilihat dari amalnya, dilihat dari muamalahnya, dilihat dari ibadahnya, udah cukup amalnya untuk mendapatkan kesenangan di surga. Tapi itu dipending sebelum hutangnya dibayar. Tapi kata para ulama, hutang yang nggak boleh, yang menjadi tanggung jawab si mayit ketika dia udah mati adalah hutang yang dia sanggup membayarnya, ya, hutang yang dia sanggup membayarnya, tapi dia tidak membayarnya. Ini yang menjadi mu'allaq. Ruhnya itu terkatung-katung di antara langit dan bumi. Adapun orang sudah berusaha mau membayar, tapi tidak mampu untuk membayarnya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, makanya kalau kita berhutang, niatkan bahwa kita akan bayar. Niat aja. Kalaupun itu nggak kesampaian, biar Allah yang bayar hutang kita itu. Tapi jangan ada pernah di dalam hati kita, saya nggak akan bayar hutang saya sama si fulan. Barang siapa yang meminjam harta orang, kemudian dia berniat untuk membayarnya, Allah membayarkannya. Barang siapa meminjam harta orang, tapi niatnya tidak membayar, maka nanti Allah yang akan membinasakannya. Jadi membayar hutang itu termasuk 3 yang disegerakan. Yang disegerakan itu menikahkan anak perempuan. Kalau udah waktunya menikah, kemudian datang pria melamar, dinikahkan aja gitu. Daripada nanti berpacaran. Ya, jadi hamil duluan. Itu. Nah, yang kedua yang disegerakan itu adalah menguburkan jenazah. Ya, menguburkan jenazah. Apalagi tidak ada yang ditunggu. Jadi kalau kemarin itu ada yang meninggal zuhur, asar udah dikebumikan. Karena katanya jika dia orang baik, dia pengen segera mendapatkan kebaikannya.
Dan yang ketiga yang harus disegerakan itu adalah membayar hutang. Jadi hutang itu harus segerakan dibayar. Katanya dalam hadis itu menunda hutang menunda hutang bagi orang yang mampu termasuk bentuk kezaliman. Jadi untuk renovasi ada, untuk beli mobil ada, untuk beli rumah ada, untuk jalan-jalan ke luar negeri ada, tapi untuk bayar hutang nggak ada. Padahal hutang udah jatuh tempo. Ya, beda sama cicilan. Kalau cicilan ya dicicil aja gitu. Tapi kalau hutang yang sudah jatuh tempo tapi tidak dibayar, itu menyebabkan nanti kerugian bagi orang-orang yang pengen berhutang. Ini gara-gara kita yang nggak bayar hutang, tapi akhirnya pemberi hutang nggak mau ngasih utangan lagi. Kenapa? Nanti takut seperti orang ini, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, rahimakumullah. Itu masalah hutang ya, sudah kita bahas tadi. Sekarang kita mau membahas tentang ini. Anna nabiyya qala fil ladzi saqata ala rahilatihi famata ighsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaini muttafaqun alaih. Bahwa Nabi SAW mengatakan pada orang yang jatuh dari tunggangannya lalu meninggal. Kata Nabi, ighsiluhu, mandikan kamu dia dengan air, ya, dan juga dengan bidara. Tahu bidara, Pak? Daun bidara. Daun bidara itu daun yang paling ditakuti jin itu. Biasanya para peruqyah mengambil daun bidara, kemudian diulek, kemudian dihapuskan ke badan orang yang kemasukan jin. Gitu. Jinnya langsung kabur kalau ada daun bidara itu. Sekarang itu sudah ada minyak wangi, bau minyak bidara. Kalau orang ada minyak mengundang datangnya jin, minyak duyung, minyak apa? Ya. Ya, kalau ini minyak untuk ngusir jin, namanya minyak bidara. Udah ada parfumnya. Ya, si nyong-nyong kata. Wakafinuh, dan kapankanlah dengan 2 lapis. Ya, karena dalam syarah itu bahwasanya orang yang sedang berihram itu, Pak, orang yang sedang berihram kemudian menikmati dan meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan itu salah satu tanda bahwa dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Salah satu tanda orang yang mati dalam husnul khotimah itu matinya ketika sedang melakukan ketaatan. Dan umrah dan berihram itu adalah ketaatan. Jadi orang yang mati dalam ketaatan, insya Allah matinya husnul khotimah. Tapi kadang-kadang ada yang lucu itu, ada orang meninggal, telah meninggal Bapak Fulan katanya, ya. Terus kata orang apa? Semoga husnul khotimah. Lah, semoga husnul khotimah, kan udah meninggal, ya kan Pak? Udah meninggal nggak? Udah. Semoga husnul khotimah itu sebelum meninggal, ya. Kalau sesudah meninggal apa? Semoga diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, apa lagi? Diampunkan semua kesalahannya. Kalau itu ya. Tapi ke apa-apalah dibilang pun semoga husnul khotimah, nggak ada masalah gitu ya. Doa. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, manusia itu katanya dibangkitkan oleh Allah tergantung bagaimana dia ketika matinya. Jadi ketika mati dalam keadaan berihram, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan berihram. Ketika mati dalam keadaan jihad fisabilillah, maka dia dibangkitkan dalam keadaan terluka. Dalam hadis sahih dikatakan, darah masih tetap mengalir dari tubuhnya, launuhu launud dam wa rihuhu rihul misik. Warnanya warna merah darah, tapi wanginya wangi minyak kasturi. Harum sekali. Jadi dia nanti, makanya di hari akhir itu nanti kita akan melihat orang-orang yang terluka. Ya, makanya
Kalau orang yang mati syahid itu, ya mati syahid dalam perang fisabilillah, maka dia tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafankan, dan tidak boleh disolatkan, tapi dikebumikan dengan pakaiannya, karena dia akan bangkit dengan pakaiannya itu nanti pada hari kiamat. Allahu Akbar. Ya. Maka termasuklah orang yang sedang berihram. Jadi ada ceritanya di masa Nabi, orang lagi berihram naik di atas kendaraannya. Nah, di sini adanya penjelasannya bahwa ada seorang laki-laki wukuf bersama Nabi di Jabal Arafah masa haji wada. Jadi ini dia dalam melaksanakan ibadah haji dan sedang wukuf di padang Arafah. Wukuf itu kan pertama kan orang haji itu pergi dulu 8 Dzulhijjah, pergi ke mana? Ke Mina, ya kan? Bermalam di Mina. Ya, malam di Mina dulu dia. Kemudian pagi-pagi berangkat ke Arafah. Menunggu matahari tergelincir sampai jam 12 siang. Terus berada di Arafah sampai sore sebelum maghrib. Ya, ataupun sesudah menjelang maghrib, dia berangkat kemana? Ke Muzdalifah. Jadi ketika sedang di Arafah itu wukuf. Oh, Masya Allah. Sedang wukuf itu kan puncak daripada ibadah haji. Maka bahkan Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi lagi masa puncaknya, ya orang di situ lagi keimanannya, ketakwaannya, kesolehannya. Nah, disitulah dia meninggal dunia. Fawaqasathu kasarat unuqahu wa qila faqsa'athu famata mautan sari'an. Jadi dia naik dari unta, kemudian jatuh. Jatuh itu kayaknya kepalanya duluan gitu ke tanah sampai lehernya patah. Lehernya patah, katanya famata mautan sari'an, maka mati cepat gitu. Maka apa kata Nabi SAW? An yaghsiluhu bima'in wasidrin, dimandikan dengan air dan juga daun bidara. Waraq syajarun nabaq lahu raihatun thayyibah lakin la yustakhdamu katibin. Dia adalah sejenis daun, ya, yang tumbuh di Jaziratul Arab, wangi, tapi tidak dijadikan orang itu sebagai parfum. Makanya boleh dipakaikan kepada orang yang berihram tadi. Orang berihram nggak boleh dikenakan kepada dirinya parfum, baik dia masih hidup ataupun setelah dia mati, seperti itu. Kemudian wa yukaffinuhu fi saubaini, dan dikapankan pada 2 pakaian. Wala yuhannituhu biwat'it tib alladhi yukhlat wa yudha' lil mayit, dan tidak diberikan kepadanya wewangian. Jadi kalau jenazah yang normal, jenazah yang mati biasa, itu nanti dikasih apa? Dikasih minyak wangi, ya. Tapi kalau jenazahnya itu mati sedang berihram, tidak boleh diberikan kepadanya minyak wangi, li'annahu qad mata mutalabbisan bil haji, karena dia mati sedang dalam pelaksanaan ibadah haji, dan jamaah haji tidak boleh pakai minyak wangi. Yang kedua katanya apa? Wala yukhammiru ra'sahu, jangan tutupi kepalanya. Ya. Biarkan kepalanya terbuka. Kenapa? Karena dia sedang ihram. Lah kan dia sudah mati. Walaupun dia sudah mati, dia tetap berihram. Jadi ini adalah kabar gembira kepada orang-orang yang banyak ibadahnya di masa-masa tersebut. Adapun alasannya kenapa dia tidak dikasih minyak wangi, dan kenapa caranya berbeda dengan orang yang mati biasa, li'annahu yub'atsu yaumal qiyamah yulabbih, karena dia dibangkitkan pada hari kiamat sedangkan dia bertalbiyah. Dalam hadis ini dapat kita ambil satu, annal muhrima idza mata
Fa innahu yabqa fi haqqihi hukmul ihram. Bahwa orang yang sedang berihram apabila mati, maka hukum ihram berlaku kepada dirinya. Fala yuhannat, jangan diberikan minyak wangi, wala yughatta ra'sahu, jangan ditutupi kepalanya, wala yukaffanu fi salasati aswabin ka ghairihi, dan tidak dikafankan pada 3 lapis. Kafannya nggak usah 3 lapis, cukup selapis saja. Nah, itu. Jadi dia tetap hukumnya seperti orang yang sedang berihram. Nah, itu kalau dikasih orang minyak wangi yang berdosa siapa, Pak? Jenazahnya dosa apa enggak? Hah? Enggak lah. Gitu. Yang dosa orang yang hidup. Gitu. Masru'iyatu takfinil muhrim fi siyabi ihrami. Maksudnya itu apa? Orang yang mati sedang berihram itu jangan dikafankan. Ya, terus kapannya apa? Saubain. Saubain itu satu yang selendang di bawah, yang di bawah sama yang di atas. Udah pakai itu aja kapannya. Dia dengan itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah belikan kain kapan yang nutup dari kepala sampai ke kaki. Ini khusus ya kepada siapa? Kepada orang yang mati dalam keadaan berihram. Makanya fi saubaini, pada dua pakaian. Pakaian bawah sama pakaian atas. Kalau jenazah biasa itu 3 lapis. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Apa yang kita ambil daripada hadis itu? Pertama, jika meninggal ketika ihram, 1, dimandikan dengan air bercampur daun bidara atau hal yang membuat harum semisal sabun. Ya, tapi sabunnya jangan sabun yang ada parfumnya, seperti itu. Gitu. Jangan sabun yang mengandung parfum. Kata orang gini, sabun yang mengandung parfum itu bukan parfum. Ya, itu. Maksudnya jangan dipersulit beragama ini gitu. Kalau parfum ya parfum, kalau sabun ya sabun. Nggak ada orang bilang orang habis mandi kamu pakai parfum ya. Nggak ada kan? Yang ada orang bilang kamu pakai sabun apa? Itu. Oh, sabun apa? Sabun Lifebuoy, sabun Lux, sabun ini gitu ya kan? Tak ada orang bilang parfum itu. Itu juga bisa alasan. Kemudian dikafani dengan 2 potong kain, ya. Maksudnya kain ihramnya, pakai itu aja. Nggak usah capek-capek beli kain ihram buat dia. Tidak diberi wewangian, tidak ditutup kepalanya. Terakhir akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Talbiyah apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah. Ya, suatu kenikmatan, suatu keindahan orang mati sedang dalam pelaksanaan ibadah haji. Padahal haji itu saja dikatakan al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un jannah. Haji yang mabrur balasannya tidak lain kecuali surga. Nah, itu kalau sekarang kita mau haji harus nunggu dulu. Berapa? Ada yang 20 tahun, 15 tahun gitu ya. Semoga dimudahkan. Hal ini karena mereka akan dibangkitkan di hari kiamat sebagaimana keadaan orang yang berihram. Ya. Adapun memandikan dengan bidara tujuannya agar jasad tetap harum ketika mandikan dan sabun semisal bidara. Nah, pahala haji dan umrahnya ditulis hingga hari kiamat. Masya Allah. Padahal kita haji dan umrah dari Indonesia cuma dapat sekali. Ini dia dianggap dia umrah dan haji terus sampai hari kiamat. Nunggulah berapa lama lagi kiamat. Tuh, luar biasa itu. Pengen mati seperti itu. Dulu katanya Bupati Kabupaten Asahan itu, Abdul Manan
si Tumorang, Abdul Manan Simatupang namanya. Dia haji, dia pengen sekali mati pas melaksanakan ibadah haji. Jadi dia haji sampai 15 kali. Yang ke-15-nya baru mati di sana. Itu ya. Jadi niatnya itu kuat, niatnya benar-benar, maka dikasih Allah. Itu. Barang siapa yang bertekad untuk mendapatkan syahadah, Allah akan menyampaikannya kepada kedudukan mati syahid itu ya. Jika meninggal dalam perjalanan dan belum ihram, masih di Bandara Soekarno-Hatta meninggal, itu. Ya, ataupun sudah sampai di Jeddah, tapi belum pakai pakaian ihram, ataupun sudah sampai ke Madinah, tapi belum berihram, ya, masih hari kedua. Kan biasanya orang berihram hari keempat ya. Itu 4 hari di Madinah, hari keempat baru pakai pakaian ihram, kemudian berangkat ke Makkah. Nanti singgah di Bir Ali, ya, dipasang niat miqat itu. Ini belum, ya. Misalnya pesawatnya jatuh ketika perjalanan dari negaranya ke Saudi, semoga tidak jatuh. Amin. Maka tidak termasuk dalam bab meninggal ketika ibadah haji dan umrah. Maksudnya apa? Kalau meninggal di Bandara Soekarno-Hatta, dikafani, Pak. Dikafani bukan pakai pakaian ihram, jangan salah. Ya, pakai kapan yang tiga lapis. Kemudian dikasih minyak wangi boleh. Ya, kemudian ditutup kepalanya juga boleh. Jadi yang dimaksud orang yang berihram itu atau jemaah haji yang sedang memakai pakaian ihram itu. Di situ dia nggak boleh motong kuku, ya kan? Nggak boleh apa lagi? Nggak boleh pakai pakaian berjahit, ya. Memang Pak, itu kalau kita lagi pakai itu berat, perjuangannya berat luar biasa itu. Apalagi yang sampai berhari-hari, ya. Kalau kita kan enak. Dari Indonesia itu biasanya hajinya haji tamattu, ya, sampai sana. Dari Indonesia dia pakai pakaian ihram, sampai sana langsung tawaf, habis tawaf sa'i, habis sa'i tahallul. Itu namanya haji tamattu karena senang-senang. Setelah itu dia bersenang-senang. Baru nanti menjelang 8 Dzulhijjah 9 mau berangkat ke Arafah, dia baru pakai pakaian ihram lagi. Tapi kan itu berat. Coba bayangkan mulai dari 8, 9, 8, 9, 10 pagi baru boleh tahallul. Itu kan perjuangan itu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, "Idza halaka man safara lil haji qabla an yakhruj falaysa bihajjin." Apabila orang yang sedang musafir meninggal dunia sebelum itu, maka tidak dinamakan haji. Lakinnallaha yusibuhu ala amalih, tapi insya Allah dapat pahala. Amma idza ahrama wa halaka fahuwa. Adapun jika dia telah berihram dan meninggal, ya, walam ya'murhum biqada'i hajjih. Wa hadza yadullu ala annahu yakunu hajjan. Jadi Pak, kalau orang meninggal pada waktu di padang Arafah, itu kan belum selesai hajinya kan? Belum kan? Itu diqadha enggak hajinya? Enggak. Kenapa? Karena dia berhaji terus sampai hari kiamat. Bahkan hajinya lebih sempurna daripada haji kita yang biasa. Gitu. Tapi kalau meninggalnya di Bandara Soekarno-Hatta, biasanya uang kembali, ya kan Pak? Uang kembali dari Kemenak itu berapa persen gitu. Nah itu uang digunakan lagi untuk bayar bikin haji apa? Haji badal ataupun badal haji seperti itu. Ya. Iya. Iya. Dapat. Kalau haji, kalau umrah dapat umrah. Iya, dapat.
Bagi jamaah haji yang ke Madinah duluan kan? Iya, dari Madinah nanti pas sudah mendekati 4 Dzulhijjah, iya, itu udah. Jadi kalau dia meninggal, kapannya nggak boleh 3 lapis. Cukup pakaian ihram yang ada di badannya. Jangan ditutupi kepalanya dan jangan dikasih minyak wangi. Kenapa? Karena dia sedang apa? Sedang berihram. Itu. Sedang bertalbiyah. Karena hadis menunjukkan bahwa ia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah hari kiamat, dan ini menunjukkan sudah cukup hajinya. Ini nggak usah dihajikan lagi. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, "Walam ya'murhum biqada'i haji wa hadha yadullu ala annahu yakunu hajjan." Dan tidak ada diperintahkan supaya dia mengqadha hajinya. Seperti itu. Nah, itu Pak, udah selesai itu tentang orang yang mati sedang dalam keadaan berihram. Sampai di sini ada pertanyaan nggak sebelum kita pindah? Ya. Karena jarang terjadi Pak ya. Ya, jarang terjadi jadi susah bikin pertanyaannya. Itu yang mandikan Nabi siapa? Waktu Nabi meninggal. Hah? Bukan Abu Bakar, keluarga dekat. Fadl Abbas. Nanti di sini ya kita jelaskan. Wan Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma aradu ghaslan Nabi alaihi salam qalu wallah ma nadri nujarridu Rasulullah kama nujarridu mautana amla. Al hadis rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Tatkala mereka mau memandikan Nabi, mereka berkata, kita nggak tahu ini katanya. Apakah kita melepaskan pakaian Nabi sebagaimana itu kita lakukan kepada orang biasa atau tidak? Mereka bingung, gitu ya. Nah, jadi meninggalnya Nabi itu adalah musibah. Musibah terbesar bagi kaum muslimin adalah meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Aisyah menceritakan tatkala mereka mau memandikan Nabi. Siapa mereka itu? Ahlul Bait. Ali bin Abi Thalib termasuk yang ikut memandikan. Abbas, ya, kemudian Fadl bin Abbas, anak daripada Abbas. Kemudian Usamah bin Zaid. Itu kok bisa Usamah ini jadi apa? Keluarga. Hah? Karena bapaknya Zaid itu anak angkatnya Nabi dulu. Ya kan? Jadi orang dekat. Kalau mereka berkata, kami nggak tahu apakah kami melepaskan pakaian Nabi sebagaimana kami lakukan itu kepada jenazah kami. Nah, apa gimana gitu ya? Falamma ikhtalafu, tatkala mereka berselisih, ya tidak ada kesepakatan. Alqallahu alaihimun nauma. Allah bikin mereka tertidur semua, ketiduran. Itu lagi mau mandikan Nabi ketiduran gitu. Hah? Gitu. Siapa itu? Ali, Fadl, Usamah bin Zaid, sama Abbas. Katanya dalam riwayat itu ketiduran. Ya. Alqallahu alaihimun nauma hatta ma minhum rajulun illa wadaqnuhu ala sadri. Allah bikin mereka ketiduran sehingga tidak ada satupun di antara mereka kecuali dagunya berada di dadanya. Gitu, Pak. Masya Allah, mukjizat itu terjadi ya. Terus apa? Tsumma kallamahum mukallimun la'allahu malakun aw ghairuh min nahiyatil bait. Kemudian mereka mendengar suara, ada yang bicara. Tapi mereka enggak lihat orangnya.
Saya bilang hadis ini tadi di rumah sama saya, kayaknya hadis dhaif katanya. Enggak, saya bilang. Gitu. Hadisnya riwayat Abu Daud dan termasuk yang disahihkan oleh Syekh Albani. Gitu. Katanya apa? La ya'rifuna man hadzal mutakallim. Mereka enggak tahu siapa yang bicara ini. Ya. Fa akhbaruhum, lalu suara itu mengatakan, anighsilun nabiyya wa alaihi thiyabah la tujarriduhu minha. Mandikan Nabi dan biarkan pakaiannya. Jangan kalian lepas pakaiannya. Itu. Faqamu ila Rasulillah faghassaluhu alaihi qamisan. Maka mereka berdiri, tadi ketiduran itu. Lalu mereka memandikan Nabi dan mereka tidak melepaskan pakaiannya daripadanya. Ya, fakana kaifiyatu hadzal ghusli annahum yasubbuna al-ma'a fawqal qamis. Maka cara memandikannya, air dialirkan ke atas pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Jadi enggak dilepas. Ya. Wa yudallikunahu bil qamis duna aidihim la yamussuna basyratahu. Dan mereka menggosoknya di atas bajunya. Jadi tangan mereka enggak masuk ke bagian daripada aurat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Segitunya Allah menjaga nabinya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Aisyah apa? Law istaqbaltu min amri mastadbartu. Kata dia. Kalau aku tahu begitu, katanya, mendingan kami aja yang mandikan, katanya. Ya kan? Siapa? Kami. Kami siapa? Istri-istrinya gitu ya. Kalau istrinya kan bebas. Ya kan? Kalau istrinya kan bebas, bersentuhan aurat, melihat aurat enggak ada masalah kan kalau sama istrinya. Tapi kalau sama orang tidak boleh. Maka sampai kata Aisyah, "Law istaqbaltu min amri", kalau aku tahu begitu cara memandikan Nabi, ya, kenapa enggak istrinya saja yang memandikannya gitu. Ya kan? Itu. Wa fil hadis taghsilul mar'ah zaujaha. Hadis ini dalil apa? Bahwa si istri boleh memandikan jenazah suaminya. Ataupun berarti kebalikannya, si suami boleh memandikan jenazah istrinya. Nah, laki-laki memandikan jenazah perempuan, boleh atau tidak? Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah terkait siapa. Siapa dulu gitu. Nah, itu. Jenazah perempuan hanya boleh dimandikan oleh perempuan. Jenazah perempuan hanya boleh dimandikan oleh perempuan. Kecuali suami dan laki-laki yang mempunyai hubungan mahram dengannya. Tapi itu belum selesai, Pak, ya. Bolehkah seorang ayah memandikan anak perempuannya? Boleh kalau anaknya masih kecil. Boleh kalau anaknya masih kecil, belum balik. Ya, memang siapa yang mandikan anak perempuannya? Ya kita sendiri kan? Ya kan? Itu. Tapi masih kecil. Kalau udah besar nggak boleh. Itu. Nah. Terus, kalau ada jenazah yang meninggal, siapa yang berhak memandikan? Yang berhak memandikan jenazah, jika laki-laki, maka yang berhak memandikannya harus laki-laki. Kecuali istri atau mahramnya. Jika jenazah wanita, yang memandikannya harus wanita. Kecuali suaminya atau mahramnya. Ya. Jika suami dan istri, mahramnya adalah semua. Maka yang paling berhak adalah suami atau istri, jika yang meninggal laki-laki. Itu Pak ya, mengenai memandikan tadi. Jadi siapa yang memandikan? Itu. Boleh, laki-laki jelas boleh memandikan laki-laki. Laki-laki boleh memandikan perempuan kalau perempuan itu istrinya. Istrinya udah sepakat ulama.
Nah, dia boleh memandikan anak perempuannya yang masih anak. Kalau udah dewasa nggak boleh. Gitu. Nah, ini kalau nggak salah pernah ditanyakan Pak ya kemarin-kemarin. Ya. Ada lagi pertanyaan tentang ini? Iya Pak. Iya. Iya. Iya ya. Mengangkat jenazah. Kalau mengangkat jenazah laki-laki nggak ada masalah ya. Ya, mengangkat jenazah perempuan. Itu mengangkat itu masih bagian daripada memandikan. Ya kan? Memandikan sampai mengkapani. Ya. Artinya kan ketika mensolatkan itu jenazahnya sudah rapi, sudah ketutup semua gitu ya. Itu. Dan sudah masuk ke dalam keranda gitu ya. Gitu. Maksudnya dilarang bersentuhan laki-laki dengan perempuan walaupun ada lapisnya gitu ya. Kecuali di atas keranda gitu. Nggak tahu, kadang-kadang ada juga orang yang apa? Yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya walaupun sudah meninggal. Ya. Lah kalau yang meninggal itu perempuan gadis yang cantik gimana? Itu kan. Iya. 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 Iya, iya. Makanya diupayakan mahramnya. Iya, diupayakan mahram. Tapi kalau nggak ada, iya. Kalau nggak ada, masa nggak dikuburkan? Ini nggak ada mahramnya, jangan dikuburkan katanya. Bau bangkai nanti, Pak. Itu ya. Iya. Iya, gimana? Nggak kuat, berat. Ya, diutamakan laki-laki. Ya, tapi harus keluarga dekatnya. Ah, gimana, Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu. Ya? Yang boleh suami istri. Iya, tapi itu ibunya. Dan dia boleh melihat aurat ibunya itu adalah aurat muka, tangan, kaki ke bawah. Itu nanti masalahnya akan berkenaan dengan itu. Jadi menghindari dia bersentuhan dengan aurat yang mughallazah istilahnya. Gitu. Makanya sama bapaknya pun nggak boleh memandikan anak perempuannya. Iya, namanya mandi ya, namanya mandi kebuka lah Pak. Iya. Ya kan ada perempuan. Iya, perempuan lain. Itu. Ya. Boleh kalau laki-laki sama laki-laki. Laki-laki nggak boleh memandikan perempuan. Ya. Nah, itu yang kita bahas tadi. Kalau simbolis jadi misalnya ibu kita udah meninggal, terus udah dipakai kain, simbolis anak-anak laki-lakinya gitu, beda aja. Kenapa ada kepercayaan tertentu? Sebagai kepatuhan anak kepada orang tua. Iya, ya. Nggak, maksudnya kayak ada hal yang baru gitu Pak ya.
nggak ada anjurannya gitu. Kalau mau berbakti kepada orang tua doakan gitu. Bukan nyiramkan air gitu. 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 Kalau mencium tadi iya. Jadi anak-anaknya itu mencium jenazah orang tuanya yang sudah meninggal itu ada, yaitu ataupun sahabat dekat ada. Itu. Iya boleh. Saudaranya boleh mencium keningnya. Kan saudaranya, adiknya, kakaknya boleh lah. Iya. Tapi keningnya, ya kening. Itu. Wallahu alam sudah masuk waktu sholat isya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang hadis ke 435 adalah bagaimana caranya memandikan jenazah biasa. Kalau yang tadi adalah jenazah yang mati sedang dalam keadaan ihram. Kalau ini yang kedua adalah jenazahnya Nabi dan itu khusus, tidak berlaku kepada yang lain. Dan yang ketiga ini nanti atau yang hadis ke-435 ini adalah bagaimana memandikan jenazah wanita biasa ataupun laki-laki biasa. Itu yang akan kita bahas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.